Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhasiah Naim dengan NIM C201211104. Kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai penerapan TQM pada perusahaan Samsung. Sebelum masuk kepada pokok pembahasan, kita harus mengetahui apa sih Total Quality Management atau TQM itu. Total Quality Management atau disingkat dengan TQM adalah suatu sistem manajemen kualitas yang berfokus pada pelanggan dengan melibatkan semua level karyawan dalam melakukan peningkatan atau perbaikan yang berkesinambungan atau secara terus-menerus. Total Quality Management atau TQM menggunakan strategi, data, dan komunikasi yang efektif untuk mengintegrasikan kedisiplinan kualitas ke dalam budaya dan kegiatan-kegiatan perusahaan. Singkatnya, Total Quality Management atau TQM adalah pendekatan manajemen untuk mencapai keberhasilan jangka panjang melalui kepuasan pelanggan. Baik, selanjutnya kita masuk pada materi penerapan TQM pada perusahaan Samsung. Pertama, ada visi dan misi Samsung. Visi Samsung yaitu memimpin pergerakan konvergensi digital. Perusahaan Samsung meyakini bahwa melalui inovasi teknologi saat ini akan menemukan solusi yang diperlukan untuk menghadapi tantangan hari esok. Teknologi membuka kesempatan bagi bisnis untuk tumbuh, bagi warga negara di pasar yang sedang berkembang untuk hidup sejahtera dengan memasuki tahap ekonomi digital, agar masyarakat dapat menemukan peluang baru. Selanjutnya, misi perusahaan Samsung menjadi digital company yang baik. Samsung tumbuh menjadi perusahaan global dengan menghadapi tantangan secara langsung. Dalam tahun-tahun ke depan, orang-orang dari Samsung yang berdedikasi akan terus menghadapi banyak tantangan dan memberikan ide-ide kreatif untuk mengembangkan produk dan layanan yang memimpin pasar. Kecerdasan orang-orang dari perusahaan Samsung ini akan terus menjadikan Samsung sebagai perusahaan global yang menguntungkan dan bertanggung jawab. Selanjutnya, latar belakang diskusi. Krisis global yang terjadi banyak menyebabkan produsen-produsen besar di hampir semua industri mengalami kondisi yang sulit. Bahkan banyak yang harus melakukan penataan kembali pada bisnis mereka karena kerugian yang cukup besar. Terpuruk dalam kondisi tersebut, grup Samsung justru mampu mengubah diri menjadi perusahaan kelas dunia yang inovatif. Selanjutnya, fakta yang terjadi. Pada tahun 1970, Lee Byung-chul sering berkunjung ke Jepang sekedar untuk belajar, mengumpul buku-buku bisnis, dan berdiskusi dengan ahli ekonomi dan bisnis-pebisnis di Jepang. Di tahun yang sama, Samsung adalah manufaktur produk TV hitam putih Son. Selanjutnya, beroperasi di 58 negara dan memiliki lebih dari 208.000 pekerja. Kemudian Samsung beroperasi di 6 bidang bisnis, yaitu telekomunikasi atau telepon genggam dan jaringan, peralatan rumah tangga digital, selanjutnya media digital, LCD, semikonduktor, dan kendaraan bermotor, termasuk alat berat. Apa sih yang dilakukan Samsung sehingga mampu mengubah diri menjadi perusahaan kelas dunia yang inovatif di tengah kondisi krisis ekonomi global? Tindakan strategis yang dilakukan oleh perusahaan Samsung itu yang pertama, tokoh utama perubahan adalah bos tertinggi grup Samsung, Shin Daije. Kemudian Samsung menggunakan produsen Jepang, khususnya Sony, sebagai benchmarking, yang mana benchmarking ini adalah suatu proses pengukuran terus-menerus atas produk, jasa, dan tata cara kita terhadap pesaing kita yang terkuat atau badan usaha lain yang dikenal sebagai yang terbaik. Kemudian, langkah terpenting adalah keputusan Samsung memangkas bisnis otomotif yang tidak sesuai dengan kompetisi inti. Akibatnya, keputusan ini menyumbang 25% penjualan dan 75% laba.
Perusahaan cakupan memungkinkan perusahaan pesaing memperoleh antar hubungan atau interrelationship atau manfaat integrasi, sedangkan penciutan cakupan atau redefinisi memungkinkan penyesuaian rantai nilai atau value chain dengan sasaran tertentu. Selanjutnya, memasang tembok finansial dan manajemen yang tinggi antara Samsung Electric dan anak perusahaan grup Samsung lainnya. Selanjutnya, pencapaian-pencapaian yang diperoleh oleh Samsung. Di Korea, grup Samsung adalah yang terbesar di antara 4 perusahaan Korea lain, yaitu Hyundai peringkat kedua, LG ketiga, dan Daewoo keempat. Samsung juga sukses menjadi raja bisnis ponsel. Samsung juga sukses menjadi raja di bisnis ponsel dunia, yang mana Samsung ini berhasil menjual 93,5 juta unit di seluruh dunia dan berhasil mendapatkan pangsa pasar 25,4%, sementara Nokia hanya menjual 82,7 juta unit. Sedangkan Apple menjual 35,1 juta unit dengan pangsa pasar 9,5%. Vendor lainnya 156,7 juta unit dengan pangsa pasarnya 42,6%. Pencapaian selanjutnya adalah di Indonesia, Samsung telah berhasil meraup pangsa pasar Android sebesar 84,3%. Dengan pendapatan 100 miliar US dollar lebih, menurut majalah Fortune Group, Samsung setara dengan IBM, Intel, Citigroup, Caterpillar, dan Aetna, jauh melampaui Sony, Hitachi, Matsushita, Mitsubishi Electric, dan Fujitsu. Kemudian di masa mendatang, benturan pasti lebih sulit untuk dihindari. Persaingan khususnya dalam industri global juga semakin ketat, dan yang berarti menuntut kerja yang lebih keras dan berpikir lebih strategis, inovatif. Manajemen Samsung tidak boleh terlena dengan keberhasilan yang mereka raih saat ini. Sejarah membuktikan mempertahankan kesuksesan itu sering lebih berat ketimbang meraihnya. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dalam materi ini adalah faktor kepemimpinan yang efektif adalah kunci perubahan Samsung. Kemudian Samsung sukses melewati krisis global dan menjaga raja di industri karena sukses menggunakan strategi-strategi yang tepat. Yang terakhir, budaya cinta dan bangga warga Korea atas produk domestik menjadi faktor kunci lain Samsung menguasai industri. Sekian materi kali ini. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.